ke bagian selanjutnya. Sebelum masuk ke bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit dari judul yang saya bawakan malam ini. Jadi, osteoartritis ini salah satu peradangan kronis pada sendi yang paling sering terjadi akibat kerusakan pada tulang rawan. Nah, biasanya penderita akan merasakan keluhan gitu, seperti sendi-sendinya terasa sakit, kaku, dan bengkak. Nah, ditambah prevalensi osteoartritis ini setiap tahunnya meningkat karena aktivitas fisik, obesitas, dan cedera sendi. Nyeri sendi yang terkait dengan osteoartritis ini menyebabkan keterbatasan fungsional, kurang tidur, kelelahan, dan ketergantungan obat. Kemudian, menurut data yang dilampirkan oleh WHO atau World Health Organization, mengungkapkan sebanyak 40% pasien osteoartritis pada lansia di seluruh dunia mengeluhkan keterbatasan gerak sendi. Dengan 5% diantaranya berusia di atas 40 tahun, kemudian 30% berusia 40 sampai 60 tahun, dan 65% berusia lebih dari 61 tahun. Kemudian biasanya obat yang sering kali dikonsumsi untuk penderita osteoartritis itu namanya meloxicam. Bisa dilihat pada gambar berikut, meloxicam sendiri merupakan obat antiinflamasi nonsteroid, sehingga direkomendasikan dalam pedoman nasional dan internasional untuk pengobatan nyeri pada osteoartritis, dengan syarat si penderitanya ini sudah tidak responsif lagi terhadap terapi paracetamol. Jadi jika penderitanya ini masih dalam gejala ringan seperti itu bisa diatasi dengan terapi paracetamol dengan pemberian acetaminophen. Tetapi jika sudah di tahap yang kronis gitu ya, itu harus diberi obat meloxicam, biasanya seperti itu. Nah, memang meloxicam pada dasarnya merupakan obat anti radang yang umumnya digunakan untuk mengurangi gejala, tetapi ada beberapa efek samping yang tidak dapat ditolerir, terutama oleh lansia dalam penggunaan jangka panjang. Salah satunya yang tadi bisa menyebabkan ketergantungan seperti itu. Sehingga dalam kasus ini perlu obat-obatan alternatif yang memiliki efek serupa dengan meloxicam. Kemudian dicarilah kira-kira ada nggak sih alternatif lain yang mengandung senyawa serupa seperti meloxicam tersebut gitu. Nah, setelah itu peneliti menemukan salah satu tumbuhan herbal yang mengandung zat antiinflamasi, yaitu buah pinang atau nama ilmiahnya Areca catechu. Nah, kemudian kenapa peneliti bisa mengasumsikan kalau buah pinang ini bisa mengobati osteoartritis gitu kan? Ternyata pada buah pinang ini memiliki beberapa senyawa kimia, antara lain flavonoid, terpenoid, tanin, quinon, dan alkaloid. Nah, ditambah ada salah satu jenis flavonoid pada buah pinang yang memiliki efek antiinflamasi dengan cara menghambat proses siklooksigenase, namanya proantosianidin, di mana proantosianidin ini memiliki efek serupa seperti meloxicam. Seperti itu. Kemudian penelitiannya ini dikembangkan dan diuji coba pada tikus wistar. Nah, dalam metode penelitian ini ada 6 metode ya secara garis besar yang nanti akan saya perjelaskan. Jadi yang pertama itu ada induction of the osteoarthritis model. Jadi di sini menginduksi agen penyakit osteoartritis ini kepada tikus wistar seperti itu. Kemudian ada juga treatment atau diberi perlakuan kepada si tikusnya itu. Dan yang ketiga ada metode ekstraksi dan vaksinasi. Yang keempat ada mengukur diameter sendi lutut tikus. Dan yang kelima menganalisis secara histologi. Dan yang terakhir menganalisis secara statistik. Oke, kita mulai dari induction of the osteoarthritis model. Jadi sebelum diberi perlakuan, sebanyak 25 tikus wistar ini 25 tikus wistar ini berusia 16 minggu diberi injeksi intraartikular atau injeksi sendi terlebih dahulu.
Nah, injeksi yang digunakan itu namanya monosodium iodoasetat atau MIA disingkatnya. Nah, diinjeksikan ke sendi lutut dengan tujuan menginduksi OA atau menginduksi penyakitnya supaya tikusnya ini terindikasi terkena osteoartritis seperti itu. Nah, kenapa menggunakan monosodium iodoasetat? Karena monosodium iodoasetat ini dikenal dapat menghambat aktivitas dehidrogenase gliseraldehid 3-fosfat yang terbukti bisa merangsang peradangan intraartikular, kemudian bisa menyebabkan kerusakan matriks secara langsung atau toksisitas kondrosit gitu. Nah, dengan cara 5 mg monosodium iodoasetat ini dilarutkan dengan 10 mili salin steril atau NaCl. Kemudian dihomogenkan sebanyak 0,4 mili dan disuntikan ke sendi lutut sebagai dosis tunggal dengan kondisi di bawah anestesi ketamin dan silazin. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah di anestesi menggunakan ketamin dan silazin, kedua lututnya ini dicukur dan didesinfeksi. Kemudian dibuat sayatan di tengah lutut untuk membuka ligamen patella. eh, membuka ligamen patella. Nah, setiap tikus itu diposisikan terlentang dengan kaki yang ditekuk 90 derajat pada sendi lutut. Kemudian monosodium iodoasetatnya disuntikkan ke sisi medial kedua ligamen lutut dengan jarum 0,5 inci. Nah, setelah diinduksi, selanjutnya dilakukan treatment atau perlakuan. Jadi sebanyak 25 tikus Wistar yang tadi itu dengan berat badan 200 sampai 250 gram ditempatkan di suhu ruang, kemudian dibagi rata menjadi 5 kelompok yang dimana setiap kelompoknya terdiri dari 5 ekor tikus. Untuk kelompok yang pertama diberi meloxicam sebanyak 1,35 mg per kilogram BW, kemudian yang kelompok 2 diberi Aquades, dan yang kelompok 3 diberi fraksi etil asetat buah pinang dengan dosis 15 mg per kilogram, dan yang kelompok 4 diberi fraksi etil asetat buah pinang dengan dosis berbeda yaitu 30 mg, dan yang kelompok 5 diberi fraksi etil asetat buah pinang dengan dosis 60 mg per kilogram. Nah, kelima perlakuan itu diberikan sekali sehari dengan menggunakan oral feeder dengan perantara oral feeder selama 14 hari setelah 7 hari pasca induksi OA atau induksi osteoartritis tadi. Jadi di induksi osteoartritis itu kan di hari 1, di hari pertama sampai hari ke-7, kemudian di hari ke-8 sampai hari ke-21-nya diberi perlakuan seperti ini. Nah, selanjutnya ketika sudah diberi perlakuan, kita lanjut ke proses ekstraksi dan fraksinasi. Jadi buah pinang yang telah matang itu diekstraksi dengan metode maserasi. Jadi serbuk buah pinang matang yang sudah kering itu diayak dan ditimbang sebanyak 300 gram dan diekstraksi dengan metode maserasi dilakukan dengan menambahkan 3.000 mili etanol 96% dengan perbandingan 1:10 dan diekstraksi selama 3 hari. Nah, kemudian setelah ekstraknya itu dihomogenkan setiap 3 jam dengan cara memiringkan botol 180 derajat dan mengocoknya hingga turun selama 3 menit. Seperti itu. Nah, setelah 3 hari, disaring menggunakan kertas saring dan corong. Lalu selanjutnya dipekatkan menggunakan alat yang bernama rotary evaporator dengan kecepatan 200 revolution per minute. Nah, setelah itu, setelah pekat, ekstrak etanolnya ini dilarutkan dengan Aquades dengan perbandingan 1:10. Dan Aquades yang sebagai pelarut itu sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 60 derajat. Nah, selanjutnya dicampurkan dengan etil asetat dengan perbandingan 1:10, lalu dihomogenkan kembali menggunakan corong pisah. Nah, dihomogenkan menggunakan corong pisah dan
eh, ketika dihomogenkan itu kerannya dibuka agar gasnya menghilang. Kemudian penutup bawah corong pisahnya itu juga dibuka perlahan-lahan untuk mengalirkan residu, dan lapisan etil asetatnya itu dia otomatis akan menghasilkan fraksi seperti itu. Kemudian metode selanjutnya itu mengukur diameter sendi lutut menggunakan alat yang bernama digital metric caliper dengan satuan milimeter. Nah, untuk mengukur diameter sendi lutut ini, pengukuran dilakukan dari sisi posterior lutut dan sisi lateral tikus. Kemudian dijumlahkan diameternya dan hasilnya tersebut dibagi dua. Kemudian metode selanjutnya yaitu histological analysis atau analisis menggunakan histologi gitu ya. Nah, fungsinya ini untuk mempelajari struktur dan komposisi jaringan tubuh secara mikroskopis gitu. Untuk tahap yang pertama, sendi lutut difiksasi terlebih dahulu dalam 10% netral buffer formalin selama 3 hari dan didekalsifikasi menggunakan asam nitrat 3%. Nah, sendi lutut yang difiksasi dalam 10% ini selama 3 hari itu fungsinya untuk supaya mempertahankan struktur, morfologi, dan komposisi jaringan tubuh sehingga dapat dipelajari dan diuji dengan tepat seperti itu. Kemudian untuk dekalsifikasi ini fungsinya tuh untuk memperoleh jaringan yang lunak dan mudah diiris sehingga memungkinkan pemotongannya supaya pemotongannya itu tipis dan bisa dianalisis histologi yang lebih baik. Selanjutnya jaringan dicuci kembali menggunakan formalin butter netral 10% dan kemudian didehidrasi dan ditancapkan dalam lilin parafin. Nah, slide yang sudah dipotong sebanyak 4 nanomikro ini diwarnai dengan hematoksilin elsin atau pewarna yang fungsinya itu untuk mewarnai jaringan yang sudah dipotong tadi gitu. Kemudian selanjutnya diamati menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada analisis menggunakan statistik. Di sini ada perangkat lunak yang digunakan untuk uji statistik. Ada 4 software. Yang pertama itu ada IBM SPSS Statistik 25. Ini digunakan untuk menganalisis data, baik data numerik maupun kategorikal. Nah, yang kedua ada software Kolmogorov-Smirnov. Ini untuk uji diferensial, terutama untuk mengevaluasi kesesuaian data dengan distribusi tertentu, kemudian untuk membandingkan sampel dan mengidentifikasi anomali atau penyimpangan data. Yang ketiga ada metode one way ANOVA, ini untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok yang berbeda. Dan selanjutnya ada metode post hoc test, ini untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok dalam analisis utama. Nah, sayangnya keempat uji tersebut ini tidak terlalu dibahas semuanya gitu, tidak terlalu diterapkan lebih lanjut pada penelitian ini. Jadi eh, keempat software ini hanya sebagai opsional aja, hanya referensi jika ingin melakukan penelitian statistik lebih lanjut bisa menggunakan software ini gitu. Tapi untuk penelitian ini nggak digunakan keempat software ini. Selanjutnya ke hasil dan diskusi. Jadi dilihat dari rata-rata ukurannya itu pada diameter sendi lutut tikus. Bentar. Pada rata-rata diameter sendi lutut tikus di hari ke-7 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata diameter sendi lutut tikus pada hari ke-0. Nah, hal ini menunjukkan keberhasilan injeksi monosodium iodoasetat dengan peningkatan diameter sendi lutut tikus dibandingkan sebelum injeksi monosodium iodoasetat. Bisa dilihat kalau di hari ke-0 itu kan rata-ratanya hanya 5, kemudian di hari ke-7 setelah diinjeksi oleh agen penyakit osteoartritis dia rata-ratanya naik jadi sekitar 10 atau 11 mm diameternya.
Kemudian dilihat dari ukuran rata-rata diameter sendinya, kita bisa lihat di sini ada ketika kelompok meloxicam, aquades, kemudian diberi dosis 15 mg, dosis 30, dan dosis 60, kelimanya ini memiliki perbedaan yang signifikan gitu ya, di mana kalau kalau kita lihat, jadi semakin kecil diameter lututnya itu maka semakin tinggi tingkat keberhasilannya gitu. Nah, setelah 14 hari perlakuan, pada hari ke-21 tuh ada perbedaan. Diameter sendi lutut terkecilnya itu ada di kelompok meloxicam. Di kelompok meloxicam diikuti kelompok ekstrak pinang dosis 30 mg, kemudian disusul oleh dosis 15 mg, dan yang terakhir di dosis 60 mg. Nah, untuk kelompok yang diberi Aquades sebagai kontrol negatif itu memiliki diameter sendi lutut tertinggi pada hari ke-21. Nah, jadi dari data tersebut bisa kita simpulkan kalau meloxicam ini efeknya tepat yang paling berpengaruh gitu ya terhadap osteoartritis, walaupun ada alternatif lain seperti ekstrak-ekstrak tadi, tapi tetap aja meloxicam ini yang paling ampuh untuk mengobati osteoartritis tadi. Namun seenggaknya ekstrak dari buah pinang ini bisa meminimalisir atau bisa mengurangi terjadinya osteoartritis seperti itu. Selanjutnya pada skor sinovitis, di sini ada perbedaan skor sinovitis yang signifikan setelah pengobatan 14 hari. Jadi di antara kelompok yang diberi ekstrak pinang, itu di dosis 30 mg itu memiliki skor sinovitis yang paling rendah. Nah, namun tetap aja ya meloxicam sebagai kontrol positif punya skor yang lebih baik daripada ekstrak pinang di dosis 30 mg ini gitu. Kemudian dosis 30 mg disusul oleh dosis 60 mg, disusul oleh dosis 15 mg, selanjutnya Aquades, dan yang terakhir dosis 60 mg. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada ini gambaran histopatologi lapisan sinovial ya. Jadi pada gambar A ini meloxicam, dan gambar D di sini itu ketika diberi dosis 30 mg per kilogram. Nah, di sini dari gambar A dan gambar D itu menunjukkan derajat inflamasi normal sampai ringan atau grade 0 sampai 1 dengan ditandai adanya anak panah ya, terdapat kenampakan permukaan di sini, itu permukaan tulang rawannya halus dengan posisi matriks dan kondrositnya tertata baik di zona tersebut. Jadi tidak ada pembesaran atau tidak ada pembengkakan dan segala macam, dan tidak ada perubahan proliferasi kondrositnya juga. Selain itu, pada gambar B, gambar B ini kontrol negatif ya yang diberi Aquades, dan yang gambar C diberi dosis 15 mg dan yang ini dosis 60 mg, itu ketiganya menunjukkan inflamasi sedang ditandai dengan panah ini terdapat diskontinuitas fokal zona superficial tulang rawan. Jadi pada tingkat ini terjadi abrasi yang menyebabkan hilangnya sebagian kecil matriks superficial yang sejajar dengan permukaan. Nah, kemudian fragmen terkelupas pada gambar di atas ini dan muncul sebagai matriks sepihan atau fibril dalam cairan sinovial seperti itu. Dan kesimpulannya yang terakhir, jadi setelah dilakukan pengamatan bisa disimpulkan bahwa fraksi etil asetat ekstrak buah pinang dinyatakan memiliki efek antiinflamasi pada model tikus osteoartritis secara non-dependent. Dan penelitian lebih lanjut itu diperlukan untuk mengetahui mekanisme kerja flavonoid dalam buah pinang pada model osteoartritis dan pengaruhnya terhadap lama pengobatan. Seperti itu. Ya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian informasi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wilari atas presentasinya yang sangat baik pada malam hari ini. Mungkin langsung saja dipersilakan kepada penguji kita yaitu Bang Eki untuk menanggapi presentasi dari Wila. Ya, terima kasih moderator Daniel. Mungkin pertanyaan dulu kali ya untuk dari teman-teman mungkin ada gitu bisa ditanyakan gitu. Oh, dari teman-teman dulu gitu dari audiens. Nanti saya akan ke itu. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Wila? Ya, di sini sudah ada Andika, dipersilakan untuk Izin bertanya Kak, tadi kalau di bagian metode kan ada pemanasan air ya Kak sampai suhu 60 derajat. Kalau suhunya nggak sampai 60 derajat atau mungkin lebih itu ada pengaruhnya nggak Kak? Baik, mungkin saya langsung jawab aja. Jadi suhunya itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh asal dia di dalam suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin gitu. Jadi ada di suhu apa ya hangat gitu lah, di suhu hangat. Jadi kenapa 60 derajat? Karena 60 derajat itu sudah suhu optimal untuk dilakukannya pemanasan seperti itu, Firza. Tapi kalaupun mau dinaikkan misalnya jadi 70 derajat, nggak apa-apa gitu. Asal jangan lebih dari batas gitu. Jangan terlalu panas juga gitu. Makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. yuk mungkin dari teman-teman yang lainnya ada lagi yang ingin bertanya? Atau dari para Cagen 12 nih? Mungkin banyak pertanyaan nih buat Kakak Wilari. Oke, Denny, saya lanjut aja ya, Denny. Sepertinya mungkin teman-teman lagi nyatet juga untuk pertanyaan buat Kak Wilari. Jadi nanti di akhir mungkin ada sesi tanya lagi gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk pengurus genom. Genom berapa sekarang, Denny? Wilari? Gen Gen 11, Kak. Gen 11, oke. Terima kasih untuk pengurus Gen 11 sudah mengundang saya sebagai penguji dan suatu kehormatan juga bisa berperan sebagai penguji di presentasi yang dibimbing oleh Bang Hajar Indra Wardana ya. Beliau legend banget. Semoga sukses Bang Hajar. Bang Hajar dengar nggak ya? Semoga sukses Bang di Bali. Oke. Iya, makasih Eki, sukses juga. Oke. Oke, Wihari. Oke, sebelumnya sebelum kita melangkah lebih jauh terkait kolokiumnya, saya ingin bertanya apa itu kenapa milih jurnal ini gitu, Pilari? Kenapa milih jurnal ini ya? Baik, kalau ditanya kenapa saya milih jurnal ini, karena yang pertama, yang tadi saya lihat itu semakin tahun itu peningkatan penyakit osteoartritis itu pada lansia khususnya itu semakin semakin bertambah setiap tahunnya selalu meningkat. Sehingga ketika saya sedang memilih-memilih jurnal seperti itu dan saya menemukan jurnal ini, saya langsung gitu karena apa namanya metode-metode yang dipaparkan di jurnal ini tuh bisa diterapkan langsung dan bisa jadi inovasi secara langsung gitu untuk menghasilkan sebuah
pengobatan alternatif lain selain obat-obatan antibiotik gitu. Jadi menurut saya ini perlu untuk dipublikasikan atau diperlihatkan gitu, kayak seperti itu, Kak. Oke, baik. Dan ini juga secara garis besar, bagaimana sih penelitian ini? Jadi problemnya apa, solusinya bagaimana, dan bagaimana hasilnya? Kira-kira secara garis besar. Oke, jadi secara garis besar ini, jadi penyakit osteoartritis ini penyakit yang umum diderita oleh lansia. Kemudian dari dulu itu penyakitnya ini setiap tahun bertambah dan pengobatannya itu hanya satu, diberi obat antibiotik yang namanya meloxicam. Dan ada efek jangka panjangnya jika dikonsumsi terus-menerus gitu, Kak. Nah, sehingga penelitian ini tuh berfungsi untuk mencari tahu kira-kira ada nggak sih pengobatan lain yang bisa dijadikan sebagai alternatif selain meloxicam itu sendiri gitu, secara garis besar. Dan ternyata ditemukanlah buah pinang ini yang mengandung senyawa tadi tuh senyawa apa namanya? Proantosianidin. Ya, proantosianidin itu yang memiliki efek serupa dengan meloxicam. Seperti itu garis besarnya. Dan kemudian diuji coba kepada tikus Wistar. Oke, baik. Jadi memang betul ya. Yang saya dapat dari presentasi Wilari juga begitu. Jadi ini ada penyakit encok gitu ya, istilahnya ya nggak? Iya. Penyakit encok, penyakit orang tua. Udah ada obatnya, tapi obatnya itu memiliki efek jangka panjang yang kurang baik untuk pasien. Jadi dalam jurnal ini dicarilah flavonoid yang namanya proantosianidin untuk mengatasi hal tersebut. Tapi anehnya proantosianidin ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efek penggunaannya dalam waktu lama. Berarti penelitian ini belum selesai, gitu ya, Wilari ya? Iya, betul, Kak. Jadi sebenarnya belum menjawab belum menjawab latar belakangnya. Ya nggak? Atau enggak? Iya, Kak. Enggak, jadi penelitian lebih lanjut itu untuk mengetahui mekanisme kerja flavonoid ini terhadap lamanya pengobatan, Kak, bukan pengaruh jangka panjang. Jadi kira-kira dia bisa menyembuhkan osteoartritis itu dalam jangka berapa lama, seperti itu. Nah, itunya belum dilanjutkan ke sana. Oke, berarti masih intinya mencari dosis efisien ya untuk pengobatan gitu ya. Belum Iya, selesai. betul. Oke. Baik, lanjut. Kemudian, oke, apa itu inflamasi menurut Wilari? Inflamasi itu peradangan, Kak. Oke, apa itu peradangan? Peradangan, jadi apa ya, jadinya bingung. Jadi peradangan itu suatu kondisi yang diakibatkan karena cedera atau respon tubuhnya tuh dia eh, respon tubuh terhadap cedera, dan kemudian kita perlu kita perlu melawan atau melindungi diri kita dari infeksi tersebut. Gitu, kurang Oke, lebih. baik. Sebenarnya, oke. Inflamasi itu bahasa serapan sebenarnya dari bahasa Inggris ya kan, dan bahasa Indonesianya itu radang. Nah, apa itu sih radang? Ya tadi benar, beberapa bagian yang disampaikan Wilari betul. Intinya itu inflamasi itu bisa jadi suatu pembengkakan, tapi secara garis besar inflamasi itu side effect dari reaksi imun tubuh kita ketika terjadi infeksi, ketika tubuh kita terjadi masalah. Nah, itu disebut sebagai inflamasi, teman-teman. Jadi radang itu nggak melulu tenggorokan ya. Jadi kalau kita digigit nyamuk, bengkak, itu juga bisa dikatakan sebagai inflamasi gitu. Mohon maaf sebelumnya, pertanyaannya ini agak klise ya, karena memang saya bukan expert di sini, dan kalau bidang apa namanya ekstraksi ini sepengetahuan saya dulu memang Bang Hajar emang bidangnya gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya agak
simpel-simpel atau pertanyaan awam nggak apa-apa ya, Wilari ya. Ya, Mohon nggak izin apa-apa. ya Bang Ajar ya. Karena bukan karena banyak hal yang saya tidak tahu, tapi cukup menarik ini. Oke, lanjut. Kemudian sambil ditunjukkan slide-nya ya, Wilari. Oh iya, Kak. Ya. Ya. Oke, sebelumnya, slide sebelumnya. Bentar, ini susah di. Oke, menurut Wilari bagaimana proantosianidin ini dianggap sebagai alternatif utama sebagai pengganti meloxicam? Ya, jadi tadi balik lagi, jadi proantosianidin ini salah satu jenis flavonoid yang dimana kita tahu flavonoid ini senyawa yang dihasilkan dalam metabolisme sekunder si buah pinangnya ini. Jadi buah pinangnya ini setelah diteliti menghasilkan flavonoid, terpenoid, alkaloid dan sebagainya. Nah, salah satunya flavonoid ini menghasilkan proantosianidin yang dimana proantosianidin ini ternyata setelah dilakukan penelitian itu bisa mengobati osteoartritis dan punya efek yang serupa dan punya eh, apa ya kandungan yang serupa gitu dengan pengobatan antisteroid tadi. Oke, berarti flavonoid, terpenoid, dan apa tadi satu lagi? Alkanoid Alkaloid ya? ya, Alkaloid, oke. Apakah semua konstituen itu bisa memberikan efek yang sama seperti proantosianidin ini? Maksud saya begini, kalau flavonoid, alkaloid, kemudian terpenoid itu senyawa yang sebagian besar dihasilkan oleh tumbuhan. Oke, iya. di gaharu ada, di batang tumbuhan ini ada, di daunnya ada juga. Kenapa nggak ambil dari situ saja? Kenapa dalam penelitian ini mungkin Wiladi juga sudah mencari kenapa dipilih buah pinang dalam kasus ini untuk mengekstrak proantosianidin. Karena kalau pada tumbuhan lain kan memang ada jenis flavonoid, alkaloid dan terpenoid dan sebagainya, tapi jenisnya tuh beda-beda Kak. Jenis yang dihasilkan tuh bukan proantosianidin gitu. Oke, Jadi jadi ya, oke, silakan ya Wiladi. jadi proantosianidin ini kebetulan hanya dihasilkan dari jenis flavonoid ya, turunan flavonoid dari buah pinang. Oke, berarti flavonoid proantosianidin ini hanya di buah pinang begitu ya. Iya, betul Kak. Oke, baik, next slide. Saya suka ya PPT-nya hurufnya gede-gede jadi kebaca. Dan nggak terlalu dominan tulisan. Bagus nih, kayak gini nih. Ya, Kak. Belajar dari siapa, Bang Ajar? Belajar dari Bang Ajar ya? Oh, Iya, Kak. oh mantap. Oke, lanjut. Oke, di sini ada metode. Oke, jadi tikusnya ini dibuat sakit sendi gitu ya, dengan MIA, monosodium indoasetat, begitu ya. Iya, betul Kak. Oke, saya sudah cukup jelas di sini. Oke, di anestesi. Kenapa di anestesi dulu di sini? Menggunakan ketamid dan silazin. Ya, dia anestesi supaya tikusnya ini tuh nggak apa ya Kak, ketika diinjeksi itu dia nggak ngerespon dan nggak gerak gitu. Dia dalam Ya, kondisi sebenarnya yang sebenarnya biasa. jawaban Wilari benar. Tapi mungkin untuk menjawabnya, saya lebih prefer kayak gini. Karena mengikuti etik animal welfare, ya nggak? Oh Kan ya, ada tuh iya, di jurnal, ya kan? Sudah disebutkan iya, bahwa metode ini sudah memenuhi animal welfare Universitas Kedokteran bla bla bla. Oke? Oke, terima iya. kasih. Lanjut. Oke,
Ini berarti ada 5 variabel ya. Kelompok 1 meloxicam, kontrol positif, ya. Kemudian kelompok 2 itu kontrol negatif, 3, 4, 5 itu variabelnya gitu. Oke, kemudian 25 tikus. Oh iya, kenapa digunakannya 25 tikus, Wilari? Kenapa pengulangannya sebanyak 5 kali? 5 kali. Karena untuk mencegah gitu Kak. Jadi kalau misalnya ada satu tikus yang ternyata dia hasilnya tuh kurang sesuai atau kurang kan tikus yang satu dengan yang lainnya pasti beda-beda. Jadi ketika tikus yang satu bereaksi seperti A, belum tentu berlaku juga untuk ke tikus-tikus yang lain seperti itu. Jadi menggunakan menggunakan 5 sampel pada setiap kelompok gitu untuk mencegah terjadinya galat. Oke, 5 ya berarti yang digunakan ya. Iya, 5 per kelompok. Oke. Bentar, saya lagi ngitung sesuatu. Bentar, karena ini ada rumusnya sebenarnya Wilari. Wilari tahu ada rumusnya nggak untuk menentukan pengulangan? Tahu rumusnya? Oh, belum tahu Kak. Oke, jadi sebenarnya dalam penentuan pengulangan itu ini sebagai informasi juga untuk teman-teman yang ada di sini yang masih mahasiswa ya. Ini untuk menentukan ulangan itu ada rumusnya teman-teman. Jadi ada rumusnya tuh saya ketikkan di chat box ya mungkin ya. Oh ya, Bu. Sebentar. T-1. Ini di pelajaran apa ya? Tech Lab atau apa ya? Saya lupa. Penentuan ulangan itu. Oke, jadi itu rumusnya. T-1 dalam kurung R-1 lebih besar sama dengan dari 15. Kalau kita kita anggap ulangan ini sebanyak 5, berarti harusnya ulangannya itu sekitar 19 bagi 4. Berarti, sebentar. Oh ya, ini ada Apa? di mata kuliah statistika. Oh iya, Rumus berarti ulangannya benar ya, 5 kali, betul. 5 kali. Ulangan Iya. ini benar sebanyak 5 kali, tapi tidak cukup untuk untuk mengkompensasi galat. Jadi 5-5-nya harus dipakai, nggak bisa kita pilih-pilih, ya kan? Ya mungkin di dalam metode ini 5 benar gitu. Cuma nanti kalau dalam penelitian sebenarnya, teman-teman, kalau di dalam hitungan ulangan itu kita perlunya 5, itu harus dilebihkan. Jadi misalkan kalian pakainya 7 atau 8 gitu. Jadi 8 kali 5, 40 tikus yang dipakai. Jadi jaga-jaga, biar nggak galat-galat banget lah. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari. Oke? Jadi Ya, ini Kak. rumusnya ya. Kalian juga udah belajar di statistik ya sepertinya. Nah ini menarik nih. Nanti kita lanjutkan terkait statistik ya. Next. Next slide-nya, Wilari. Bentar, Kak. Susah nih dipencet. Oh ya, oke. Canva ya ini ya. Iya, tapi udah ke PDF. Oke. Baik, oke. Ini ekstraksi dan fragmentinasi. Ada maserasi juga, direndam ya. Ada perendaman nggak ini? Enggak ya? Ada Kak, ini metode maserasi Oke ini. ya. Oke, ada maserasi, kemudian pakai rotary evaporator, dapat konstituennya. Oke. Cukup jelas di sini saya. Tidak banyak yang ingin saya tanyakan. Lanjut. Oh ya, moderator waktu saya berapa ya? Atau nggak ada waktu? Oh, nggak ada. Ya udah. Tidak dibatasi Bang sepertinya. Oke, tidak dibatasi. Nah, ini juga. Tadi kan jurnalnya full bahasa Inggris ya, Wilari ya. Bagaimana Wilari bisa memahami jurnal itu, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia? Minta diskusi. Memahaminya. Uh-uh, Oh, ya Google Translate. pastinya saya kalau untuk
kan ya memang pakai full bahasa Inggris. Nah, untuk istilah-istilah tertentu itu saya searching dulu gitu, Kak. Ini Oke. maksudnya apa, ini maksudnya apa gitu. Untuk istilah-istilah yang cukup sulit gitu. Saya agak asing dengan istilah yang ada di layar sekarang, digital metric caliper. Kalian Iya, taunya apa ini sebenarnya? jangka sorong, Kak. Eh, iya kan? Jangka Oh iya, sorong. oke. Ya mungkin kalau misalkan Indonesia dikonsistensikan aja deh, semuanya bahasa Indonesia gitu. Oh ya, Ya, baik. Ya, lebih ke teknis sih, bukan ke analisis. Oke, oke, lanjut. oke. Oke, lanjut. Nah, di sini saya tertarik berkomentar di sini. Tadi Wilari bilang bahwa di dalam metode ini kita menggunakan 4 software ya. Iya, Setahu saya ini bukan software ini. apa tuh, Kak? Ini satu software nih. Kalian kan udah belajar statistik, pasti tahu nih softwarenya apa yang dipakai ini. Ya nggak? Ya nggak, Dani ya? Senyum-senyum dia. Oh ya, mungkin satu software tapi ujinya ada 4 kali gitu ya, Kak? Ah, ya gitu. Jadi ini bukan software, ini adalah uji. Nah, software yang digunakan kan SPSS nih. POSHOK itu juga SPSS. Kolmogorov-Smirnov ini juga SPSS. Jadi ini bukan software, teman-teman. Jadi yang ingin saya komentari juga, dalam penelitian ini tadi Wilari bilang tidak digunakan ini statistik ini. Kenapa gitu? Karena itu hanya sifatnya tuh opsional, jadi nggak digunakan. Jadi ketika ingin dilakukan penelitian lebih lanjut dengan membandingkan data, boleh menggunakan ini hanya apa ya, seperti referensi aja gitu. Tapi di dalam jurnalnya sendiri memang tidak dibahas untuk keempat uji tersebut. Tapi hasil dari uji statistik ini dibahas nggak? Uji statistiknya. Hasilnya, bukan ujinya. Hasilnya. Hasilnya dibahas, Kak, tapi menggunakan diagram atau grafik biasa aja, bukan menggunakan Oke, uji tadi. oke. Jadi berarti ini nggak dipakai ya, 4 ini. Iya, Kalau nggak dipakai, kenapa ada ulangan 5 kali? Nggak perlu, satu aja berarti kan? Ya nggak? jadi Ngapain maksudnya kita gimana? ngulang 5 kali? Oh, Jadi 5 siklus. kenapa harus ada 5 ulangan gitu? Kalau uji statistik itu tidak dipakai gitu. Jadi ketika dilakukan pengulangan 5 kali itu harus menggunakan uji statistiknya juga ya, Kak? Bukan. Jadi pengulangan itu digunakan untuk memenuhi syarat-syarat statistik ini. Kan nanti ada uji normalitas, ya kan? Iya, Udah belajar statistik lagi kan? iya, Oke. betul. Ada penentuan galat, ya kan? Ada standar error, ada standar deviasi. Nah, itu adalah tujuan digunakannya ulangan. Nah, sebenarnya Wilari, pernyataan Wilari itu sepenuhnya salah jika statistik analisis ini tidak dipakai. Ini dipakai. Makanya di dalam jurnal itu ada tulisan di dalam pembahasannya, dia bilang bahwa misalkan nih, di paragraf pertama, after 14 days treatment, on this 21, there was a significant difference of diameter of joint knee among the groups, dalam kurung P sama dengan 0,000 gitu. Nemu itu nggak? P dalam kurung P sama dengan 0,000 gitu. Kadang di jurnal ada P sama dengan 0,01. Nah, itu hasil dari analisis, Wilari. Itu udah dipakai gitu ya. Oh Jadi iya, hasilnya itu dipakai untuk menentukan apakah perlakuan apa tadi? Proantosianidin ini berpengaruh atau tidak gitu. Jadi hasilnya dipakai. Walaupun memang penjelasan ini tidak dicantumkan. Kenapa pakai Kolmogorov-Smirnov, kenapa pakai one way ANOVA, kenapa pakai post hoc atau Duncan test, itu nggak dijelaskan tuh. Itu nggak masalah gitu. Tapi hasil dari 4 step ini itu tetap dipakai dalam penelitian ini.
Oke, Oke. karena penilaian ini kuantitatif, bukan kualitatif. Kualitatif juga kayaknya pakai ya. Saya lupa ya. Kualitatif kayaknya saya lupa. Kalau kuantitatif pasti pakai statistik gitu, ya. Iya. Dan ini pakai one way ANOVA. Bilari tahu one way ANOVA? Tahu Kak, Gimana tuh one way ANOVA tuh? one way ANOVA tuh untuk uji ini Kak, menguji perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok dalam analisis yang utama. Dan bisa juga untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Oke, itu two way ANOVA juga begitu. Iya. Jadi jadi one way ANOVA sama two way ANOVA itu perbedaannya dalam interaksi antar kelompok. Kalau one way ANOVA, misalkan nih, kita hanya ingin melihat pengaruh dari proantosianidin terhadap artritis tadi, terhadap penyakit sendi tadi. Nah, kalau two way ANOVA, kita ingin melihat efek proantosianidin tadi terhadap sendi tadi. Nah, itu satu. Satu lagi, kita juga ingin melihat apakah ada interaksi antar dosis gitu. Apakah ada hubungan antar dosis yang diberikan. Nah, itu two way ANOVA. Nah, kalau one way ANOVA, kita hanya ingin melihat efek dari perlakuan ke variabel. Kalau two way ANOVA, kita ingin melihat efek perlakuan terhadap variabel dan interaksi antar perlakuan. Itu two way ANOVA. Itu simpelnya ya. Nah, ketika sudah diuji itu, yang pertama kan uji normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kalau udah oke, lanjut pakai one way ANOVA. Atau kebalik ya, saya lupa. Nanti dikonfirm aja ke dosen statistiknya. Iya, pasti Dikonfirmasi Kolmogorov apa? dulu. Kolmogorov Kolmogorov dulu. ya, Kolmogorov dulu. Lanjut one way ANOVA. Kemudian untuk menentukan subsetnya pakai Duncan test gitu. Nah, gitu. Itu dari saya gitu ya. Jadi dipakai ya. Ini statistik nggak mungkin nggak dipakai. Orang udah ulangan nggak dipakai ya sayang gitu. Udah Jadi, beli mencit oh ya, ya silakan. saya mau nanya juga, jadi walaupun hasil dari statistiknya ini nggak dicantumkan di hasil dan pembahasan, itu tetap tetap ini ya Kak, tetap dipakai ya keempat uji ini gitu. Walaupun nantinya di hasil jurnalnya tuh nggak ada hasil dari uji ini misalnya. Hasilnya dicantumkan, Wilari. Harusnya Mah ya. Ya, dicantumkan. Ada. Yang P sama dengan 0,00 itu merupakan hasil uji Duncan itu. Itu hasil uji Duncan. Jadi uji Duncan itu melihat apakah ada perlakuan yang bermakna atau tidak. Kalau di pembahasan kamu tuh kamu ngomongnya gitu tadi. Apakah perlakuan ini bermakna atau tidak? Nah, ini juga saya ingin tanya. Apa itu bermakna gitu? Coba di bagian pembahasan. Jadi ada ya, dicantumkan ya. Walaupun secara grafik enggak. Nah, ini nih ada nih bermakna. Enggak ada ya. Bukan. Next, coba next. Nah, ini nih maksud saya. P sama dengan 0,00 ini itu hasil hitungan dari statistik. Kalau hasil hitungan statistik itu P lebih besar daripada 0,05, berarti enggak berpengaruh, ya enggak? Ya kan? Di Iya, pelajaran betul. statistik ya. Iya. Beneran nggak nih teman-teman udah dapat statistik? Udah dapet di semester ini Kak. Udah apa? Nggak ada yang ngulang nih orang genom nih ya. Masa ada yang ngulang nih? Oh, belajar statistiknya malah filter ya, mantap. Kita belajar statistik. Oh, ke ini, ke badan statistik gitu ya. Ya, gitu. Nah, itu ya. Berarti lebih paham nih berarti ini. Yusuf nih, Maulana Yusuf paham juga nih kayaknya nih. Ya, ini statistik hasil ke Cikoya. Oh ya ya ya. Cikoya mana ya? Oke, ntar kita bahas itu nanti. Saya jadi pecah nih ngelihat chat. Ah, jadi P sama dengan 0,00 ini hasil statistik. Teman-teman juga sudah paham juga bahwa kalau
hasilnya 0,7 misalkan. Nah, itu kan berarti hasilnya nggak bermakna ya istilahnya ya. Iya, betul, Kak. Oke, berarti kan ini dibahas di sini, Wilari, dan perlu gitu untuk memakai istilah dalam statistik ini. Nah, terus apa arti dari bermakna? Di sini itu apa artinya? Maksudnya apa itu bermakna tuh di situ? Yang maksudnya bermakna tuh di sini kalau menurut saya dia punya antara antara kelompok yang meloxicam, aquades, dan dosis-dosis lainnya itu punya tingkat signifikan yang berbeda gitu, Kak. Jadi ada apa ya? Ada perbedaan yang bermakna tuh gimana ya? Ada selisih gitu. Kita bisa mencari tahu oh ternyata yang paling sedikit tuh ini, tapi sekalinya yang paling tinggi tuh yang hasilnya tuh tinggi banget gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Jadi biasanya ada subsetnya ya teman-teman. Jadi kalau belum ada subset ini, subset itu huruf kecil di atas angka tuh, ya yang kayak 8.38A, 7.86AB. Pernah ya lihat seperti itu ya? Nah, itu subset atau penentuan kelas. Nah, bermakna ini artinya teman-teman bahwa kalau belum ada subset di sini tuh berarti artinya ada pengaruh dari apa? Ada pengaruh dari perlakuan terhadap variabel gitu. Jadi pemberian pemberian apa tadi? Proantosianidin itu memberikan pengaruh terhadap artritis. Entah pengaruhnya negatif, entah pengaruhnya positif. Nah, kalau negatif berarti dosis 15, 30 dan 60 ini bukan di bawah ya, harusnya lebih kecil gitu. Kalau pengaruhnya positif ya lebih tinggi gitu. Benar. Gini ya. Tapi ini enggak sebentar. Ya, begitu ya. Jadi untuk menentukan pengaruh gitu. Memang ini belum dilanjutkan ke statistik lanjutan karena memang sepertinya datanya tidak mendukung gitu. Oke, kemudian diameter sendi lutut terkecil adalah kelompok meloxicam. Diikuti kelompok ekstrak pinang dan seterusnya. Kelompok yang diberi aquades sebagai kontrol negatif memiliki diameter sendi lutut tertinggi pada hari ke-21. Berarti kalau diameternya tinggi itu nggak ngefek gitu ya, mereka tetap encok gitu ya. Iya, Kak. Nggak. Nah, di sini berarti positif ya, berarti kita bisa melihat, berarti aquades ini kontrolnya, jadi kita bisa melihat adanya pengaruh positif dari dosis yang diberikan, karena dia menurun gitu ya, Wilari ya. Iya, betul. Nah, feeling saya kenapa dia tuh nggak menunjukkan subsetnya, kayaknya aquades sama dosis 60 itu subsetnya sama. Kalau subset sama kan berarti nggak ada pengaruh ya. Makanya mereka nggak nunjukin subset nih, orang-orang yang punya paper nih. Kalau ditunjukin subsetnya, ini bisa kelihatan nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi mereka susah bahasnya mungkin nanti. Gitu. Itu suzon saya. Tapi itu pengetahuan untuk teman-teman ya. Jadi bahwa statistik itu dipakai itu. Walaupun sampai titik mananya dipakai itu tergantung peneliti. Oke, next. Ya. Oke. Ada perbedaan skor sinovitis. Skor sinovitis ini artinya gimana? Kalau tinggi gimana? Kalau rendah bagaimana, Wila? Jadi ini skor sinovitis itu sebentar, Kak. Tadi jadi ini Kak, jadi saya baru ingat. Jadi kalau Oke. misalnya osteoartritis ini kan menyerang apa peradangan pada sendi. Nah, khususnya itu ada namanya sendi sinovial. Nah, jadi Oke. sendi sinovial ini tuh diuji juga. Jadi kalau tadi yang sebelumnya itu
rata-rata diameter pada sendi yang bukan sinovial. Kalau ini yang sendi sinovialnya, Kak, yang lebih spesifik mengarah ke osteoartritisnya. Oke. Jadi semakin rendah semakin bagus gitu ya. Iya, semakin rendah semakin bagus. Nah, berarti benar berarti dugaan saya ya, terkonfirmasi di grafik ini bahwa dosis 60 itu sepertinya tidak ada efek, ya enggak? Atau mungkin Wilari ada anggapan lain? Saya juga menganggapnya gitu sih, Kak, karena nggak apa ya, dia kayak 11-12 sama perlakuan Aquades yang kontrol negatif. Oke, ya begitu. Makanya mereka nggak menunjukkan penelitian grafik statistiknya begitu. Ya, jadi itu kan kita bisa analisis jurnal ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan mau ngumpulin ke Sinta berapa, mungkin reviewernya lebih tajam gitu, termasuk hal-hal yang seperti ini. Tapi intinya memang perlakuan proantosianidin ini berpengaruh ya, Wilari ya, Berpengaruh, memberikan efek ya. ya, memberikan efek. Oke, Oke, next. Oke, ini ada pengamatan histopatologi. Kenapa perlu dilakukan pengamatan histopatologi, Wilari? Kan kita Supaya, ada statistik tuh. ya, supaya ini Kak, supaya akurat gitu. Jadi kan tadi udah diketahui, diukur diameternya ternyata segini, tapi dibuktikan lagi, diperkuat lagi dengan uji histologi ini supaya bisa tahu, oh ternyata ya nih bener, sendi-sendinya tuh apa namanya, menunjukkan derajat inflamasinya tuh sampai mana gitu. Jadi diuji dengan menggunakan histopatologikal ini. Harus banget gitu ya. Eh, Sebenarnya nggak harus, Kak, hanya apa ya, pendukung aja untuk memperkuat gagasannya seperti itu. Ya betul. Semakin banyak POV, semakin banyak point of view, jadi gambaran kita terhadap suatu masalah makin jelas ya, termasuk dalam penelitian ini. Jadi kita ada histopatologi, kemudian kita ada pengamatan morfologinya tadi ya, jadi ngukur diameter dari sendinya dan lain sebagainya. Iya betul. Jadi di dalam ini juga teman-teman bisa melihat juga ada perbedaan ya antara perlakuan dan yang non perlakuan gitu. Tidak ada yang ingin saya tanyakan sih di sini. Oke. Oh ya, sebentar. Kondrosit. Wilari tahu kondrosit? Kondrosit, iya tahu, Kak. Oke. Tahu ya? Iya. Oke. Lanjut. Ya, semua. Oke, Lingkungan. fraksi etil asetat ekstrak buah pinang dinyatakan memiliki efek antiinflamasi pada molekul tikus OA secara non-dependen. Maksudnya non-dependen bagaimana, Wilari? Dia memiliki apa, secara non dependen tuh nggak ketergantungan gitu, Kak, Dengan? dengan ekstrak buah pinangnya itu kan. Kalau tadi yang sebelumnya yang obat antiinflamasi itu kan ketergantungan. Nah, yang fraksi etil asetat ini dinyatakan non dependen tuh dia nggak menimbulkan efek samping yang seperti sebelumnya gitu. Oke. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui mekanisme kerja flavonoid dalam buah pinang dalam model OA dan pengaruhnya terhadap lama pengobatan. Mungkin, tapi saya punya pandangan lain ya terkait non-dependent ini, Wilari. Oh ya, gimana Jadi, tuh, Kak? kalau kita, bagaimana Wilari bisa menentukan kalau belum ada efek, apa tadi, efek samping ya, Iya, dibandingkan dengan meloxicam? Dari mana? Dari data yang mana? iya, memang belum ada sih, Kak, pengamat itunya, penelitiannya. Oke, berarti tadi keceplosan gitu ya.
ya ngikutin Oh jurnalnya gitu. aja. Oh gitu. Jadi Iya. non-dependent ini maksudnya itu, iya betul bahwa etil asetat ini memiliki pengaruh terhadap, memiliki efek antiinflamasi, tapi non-dependent. Jadi dosisnya itu tidak berpengaruh gitu. Nah, ini kan sejalan dengan data ya. Harusnya, maksudnya normalnya semakin meningkatnya dosis, efeknya semakin kuat, ya nggak? Iya, betul. Tapi di sini tidak, dari data yang dilaporkan dalam penelitian ini tidak menunjukkan hal tersebut. Makanya dia bilang non-dependent. Oh, seperti itu. Gitu sih. Ya, sehingga perlu dilakukan lebih lanjut bagaimana sih cara kerja flavonoid proantosianidin ini dalam menghambat inflamasi. Itu sih dari saya ya, teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin tanyakan dari Wilari Eh, terkait penjelasan saya. hmm. Oh iya Kak, ini saya mau nanya ini. Di sini kan ada di metode analisis histologi. Di sini Ya, ada tahap didehidrasi dan ditancapkan dalam lilin parafin gitu ya. Nah, itu saya cari di literatur dan di jurnal-jurnal lain itu maksudnya apa dan nggak ketemu gitu Kak. Ini maksudnya lilin parafin ini untuk sebagai apa gitu Kak? Dia kalian udah dapat mapel tech lab belum? tag udah. Loh, kok nggak tahu? Wah, tidur nih berarti. Enggak, saya bingungnya di dehidrasinya ini Kak, kalau lilin parafinnya saya tahu, tapi kalau di dehidrasi dan ditancapkannya tuh maksudnya ditancapkan gimana gitu. Jadi teman-teman tahu ya mikrotom ya. Iya, Nah, jadi maksudnya tuh nanti organnya ini diambil, kemudian dikeringkan, didehidrasi, biar nggak ada air, biar nanti hasil mikrotomnya bagus. Nah, kemudian itu direndam gitu ke parafin. Nah, parafin itu nanti ditancapkan tuh maksudnya dimasukin aja gitu, bukan dicolokin kakinya doang, enggak, ditancapkan gitu. Ya pokoknya dimasukin di dip ke parafin, kemudian parafin ini nanti mikrotom kan ngemotong parafin ini dicacah gitu ya. Nah itu nanti yang diambil gitu. oh seperti itu. Ya emang dikeringkan. Kalau nggak dikeringkan nanti ada rongga di dalamnya. Kalau ada rongga di dalamnya yang berisi air itu, nanti jaringannya ketika dipotong tuh rusak. Jadi nggak seperti seharusnya gitu. Ya kalau airnya ini hilang, jadi rongga-rongganya itu kan bisa diisi parafin nanti. Jadi gimana sih maksudnya, eh, biar nggak pas dipotong itu nggak ngempos gitu dia. Jadi biar seperti apa adanya gitu. Makanya air itu nanti dikeringkan dulu, airnya dibuang, terus nanti parafin masuk gitu. Jadi biar nggak ngempos dia gitu. Jadi Oh, kalau diibaratkan itu ban motor, teman-teman, jadi kita ingin menyayat ban motor menjadi irisan yang tipis banget. Tapi kita nggak ingin ban motor itu sampai kempes gitu. Makanya di dalam ban motor itu diisi parafin. Sehingga pas dipotong tetap bentuknya seperti ban gitu. Nggak ngempos dia. Gitu teman-teman. Itu dari saya. Mungkin yang lain ingin bertanya juga boleh. jadi itu intinya untuk memperkuat supaya nggak rusak aja gitu kali ya Kak. Jaringannya tetap strukturnya Yaps. ya. Ya, ya. Jadi biar seperti apa adanya begitu. Oh ya baik. Terima kasih Kak. Oke, begitu. Oke, kalau Widari udah cukup ya berarti ya. Oke, terima Udah kasih cukup, Kak. teman-teman. Mohon maaf, saya seperti nggak nguji di sini. Saya cuma tanya terus saya nambahin. Mohon maaf karena ini pertama kali. Karena kemarin saya nggak dikasih tahu juga harus nanya apa gitu. Kan enak kalau gitu ya ditanya. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih Widari atas presentasinya luar biasa.
Dan waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator Dania. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Bang Eki yang telah menguji Wilari dan juga memberikan informasi tambahan mengenai tadi statistik ya Bang, banyak banget. Mungkin Dosennya selanjutnya siapa? itu Bang Wandi. Pak Agus Salim. Oh, Pak Agus. Oh iya, oke. Silakan. Apa tadi Dania mau ngomong apa? Lanjut Dania. Enggak Bang, kata teman-teman Bang Eki tuh cocok gitu buat ngajar statistik di kelas stat. Oh iya. Iya, kalau bayarannya oke boleh lah. Ya emang Pak Agus agak spesial orangnya ya. Jadi teman-teman harus searching sendiri di internet begitu. Beliau agak spesial. Oke, mungkin ada yang ingin ya silakan Dania, maaf. Baik, mungkin sebelumnya kepada pembimbing nih, Bang Hajar, apakah ada tanggapan untuk Wilari? Halo, Ya, kedengaran? Iya Bang, Oh, masuk kedengaran. masuk. Oke. Sebelumnya maaf ya, Eki, Wilari, dan teman-teman saya nggak on cam ya, karena satu dan lain hal, jadi nggak on cam ya, pertama-tama. Ya, nggak apa-apa. Malam ya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banget udah diundang juga dari teman-teman Genom, terus dari Wilari ya, yang udah dipercaya dijadikan sebagai pembimbing. Masih juga nih Eki, akhirnya bisa ketemu lagi nih sama Eki, udah lama banget nggak ketemu ya. Makasih udah jadi. Ya ini Ekinya sibuk nih, jadi jarang ada kesempatan untuk kita ketemu ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini, dan makasih juga nih Eki udah jadi penguji yang cukup bahkan ini ya udah seperti penguji sidang dan skripsi ya. Jadi cocok banget nih buat latihan Wilari ya. Nanti juga teman-teman boleh nih dicari penguji-penguji yang karakter pertanyaannya itu mirip-mirip kayak Eki gitu ya. Jadi yang kritis, dan seharusnya juga teman-teman yang lain nih harus mempunyai pemikiran yang sama ketika mendengarkan pemaparan gitu ya. Jadi kita harus gimana sih berpikir kritis tuh. Nah, ini contoh dari Bang Eki bagus nih buat ditiru teman-teman. Nah, terus nggak banyak sih yang disampaikan karena sebenarnya udah bagus ya untuk Wilari. Jadi secara pemilihan jurnal dari judul itu juga udah menarik, dari esensinya juga udah menarik, terus dari pengaplikasiannya juga bagus, pemilihan jurnalnya udah tepat, dan yang mengejutkan itu penyampaiannya nih. Menurut saya penyampaian presentasi dari Ulara ini baik banget. Jadi kalau misalnya kita nggak baca jurnalnya ya, saya juga yakin sih beberapa dari teman-teman pasti nggak baca jurnalnya. Tapi ketika nggak baca jurnalnya itu, setelah mendengarkan penjelasan dari Wilari ini, pastinya tuh kebayang, oh ini penelitiannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti paling ada beberapa pertanyaan tuh yang lebih melengkapi beberapa poin-poin yang mungkin agak sedikit bias. Jadi bagus karena tadi juga udah sempat tuh disinggung sama Eki dari PPT-nya, itu Wilari menjelaskan PPT bukan membacakan PPT ya. Nah itu perlu juga untuk ditiru teman-teman sekalian. Tapi honestly sebenarnya nggak banyak bimbingan Eki sama Abang. Lebih banyaknya kayaknya ke Novi nih. Jadi bimbingannya tuh ya cuma bantu support aja, karena emang Wilarinya udah oke juga ini. Jadi bagus presentasinya. Nah terus sebenarnya juga kunci atau apa ya, ciri-ciri orang itu benar-benar memahami apa yang disampaikan, udah baca sejauh apa dari jurnalnya itu
diuji ketika pertanyaan. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan dari Eki itu cukup detail, cukup jeli gitu ya. Tapi ternyata Wilari juga masih bisa menjawab dengan baik gitu ya. Jadi teruji gitu ke pemahaman Wilari tentang jurnal ini. Jadi overall sih udah bagus semuanya. Nanti ya namanya kita belajar pasti ada 1-2 hal yang harus diganti. Itu sih paling Wilari, Eki, dan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hajar. Baik, terima kasih Bang Hajar. Untuk dari pembimbing kedua itu Kak Novi, apa ada tanggapan? Ya, terima kasih buat waktunya. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat Bang Eki yang udah bersedia untuk jadi pengujinya Wilari dan juga Bang Hajar yang udah bersedia menjadi pembimbingnya buat Wilari. Ya, selamat ya buat Wilari karena udah menyelesaikan salah satu kewajibannya di genom yaitu kolokvium. Sebenarnya kalau boleh jujur, Wilari malah nggak ada sama sekali bimbingan ke saya, malah saya malah nunggu-nunggu gitu ya. Dan saya pikir tuh malah banyak bimbingan ke Bang Hajar gitu. Tapi malah sama sekali nggak ada dan ternyata emang Wilari udah paham banget sama jurnalnya gitu. Karena dari penyampaian tadi pas presentasi dan juga dalam menjawab pertanyaan dari Bang Eki dan juga dari audiens lain, itu udah keren banget walaupun ada miss yang tipis-tipis ya, tapi overall udah bagus. Selamat ya Wilari. Mungkin dari Terima kasih Kak. ada. Ya, jadi mungkin saya mau izin meluruskan sedikit aja. Jadi memang nggak ada bimbingan yang khusus seperti itu, tapi saya pikir tuh hanya nanya sekali atau 2 kali aja gitu Kak. Kan saya nanya juga ke Kak Novi dan ke Kak Eki gitu. Itu menurut saya kira tuh udah bimbingan gitu kalau menanyakan via chat gitu Kak. Menurut saya tuh udah termasuk Mungkin bimbingan. sharing aja ya, kalau waktu dulu aku kolokvium, itu malah, itu kan waktu itu pembimbingan sama Bang Daus. Itu malah sampai nge-zoom itu 2 kali nge-zoom kalau nggak salah itu benar-benar sampai segitunya. Gitu. Oh ya, baik Kak. Terima kasih Tapi Kak nggak Novi. apa-apa sih. Keren, keren, keren. Selamat ya Wilari. Iya, makasih Kak. Dimarahin itu sama Novi. Enggak, Bang. Enggak ada maksud marahin. Iya, memang saya Ide nanyanya cuma sekali 2 kali aja Kak, karena emang overall nggak ada masalah menurut saya awalnya seperti itu. Jadi idealnya udah begitu ya. Iya, Idealnya jadi Wilari ya, sharing ke Novi gitu, latihan presentasi gitu. Jadi lebih ke pembimbing yang paling dekat gitu dengan Novi. Kalau untuk pembimbing alumninya kan mungkin kayak Bang Ajar kan ada di lab ya, mungkin nggak semua jam beliau available, jadi lebih ke Novi gitu ya. Jadi lebih di share gitu. Mungkin ini untuk pelajaran teman-teman yang lain juga gitu ya. iya baik Kak. Baik, terima kasih Kak Novi. Emang mantap banget nih Wilari. Jadi buat teman-teman, apakah ada yang masih pengen ditanyain nih ke Kak Wilari dari teman-teman Gen 11 atau dari teman-teman Cagen? Ayo, adakah yang masih ingin bertanya? Ayo, tanya-tanya. Mau Bang Hajar nih, tanya nih. Di Prodia gimana sih Bang Hajar gitu?
Ini mungkin teman-teman udah pada tidur ya. Udah jam 9. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita akhiri saja kolokium pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya teman-teman, kita sesi foto bersama dulu ya. Ayo, Yang ada lain lagi. tidur. Iya, Bang, udah Yusuf malam. doang yang dengerin tuh. Ayo ditunggu yang masih mau on cam. Anggi, terus siapa nih anak genom Anggi, terus ada ini kurang pas ini kayak gini ya Bang Hajar ya. Masa anak genom malah matiin kameranya yang punya acara? Anggi, terus siapa nih yang saya kenal di sini? Anggi, terus ada tadi sih. Tidak perlu banyak juga Dan ya, biar waktu teman-teman juga nggak terambil ya. Oke. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, dengan ini maka berakhirlah kolokium pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bang Eki, Bang Hajar, dan Kak Novi, dan juga teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.